Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Di video sebelumnya, Gatek sudah berbagi bagaimana cara sinkronisasi data dari rapor. Pada video sebelumnya, Gatek sudah berbagi tutorial proses sinkronisasi data rapor SMK. Di video kali ini, kita akan lakukan proses mapping sehingga nanti semua mata pelajaran itu bisa tampil ke guru-guru bidang studi. Di sini terlihat teman-teman masih terlihat PTK, peserta didik, tujuan pembelajaran, nilai akhir, capaian kompetensi, dan proyek penguatan profil Pancasila. Ada data-datanya teman-teman di bagian PTK dan peserta didik. Sedangkan di bagian yang lain itu masih nol. Di sini terlihat teman-teman untuk tampilan beranda ini agak berbeda dengan versi sebelumnya. Di tampilan ini buat teman-teman yang menggunakan rapor, di sini juga terlihat dashnya ini ada yang berbeda. Ada untuk tampilannya di sini nama instansinya juga ditampilkan. Kalau untuk versi sebelumnya ini tidak ditampilkan teman-teman. Tinggal teman-teman klik logo di sini untuk menghubungi helpdesk rapor SMK. Kemudian di sini kita akan lakukan pengaturan untuk mapping. Ini kita pilih rombongan belajar. Di sini ada reguler. Di bagian ini terlihat teman-teman ada 3 rombongan belajar. Jadi kita akan lakukan mapping. Kita sesuaikan dengan kurikulum. Kita menggunakan SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di sini yang untuk kelas 11 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian yang untuk kelas 12 ini masih SMK 2013 revisi. Bagian sini terlihat nama mata pelajaran, ID mapel, guru mapel Dapodik, guru pengajar, kelompoknya, nomor urutnya. Kita cari terlebih dahulu teman-teman Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Jadi acuan kita teman-teman untuk melakukan mapping kurikulum Merdeka. Ini kita klik, kemudian kita unduh. Nah, di sini nomor 12 ini kita cari SMK. Kita coba scroll ke bawah karena bisa kita cari tampilkan. Nah, di sini kita lihat di sini SD. Saya coba scroll ke bawah. Ini madrasah sekolah menengah atas. Nah, ini SMA. Kita lihat terus ke bawah. Ini masih ini sekolah menengah kejuruan. Kita scroll ke atas kelas 10 teman-teman. Ini dia. Struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, di sini terlihat urutannya teman-teman. Jadi nanti kita sesuaikan dengan urutan ini. Jadi di sini terlihat kelompok mata pelajaran umum. Kemudian ada kelompok mata pelajaran kejuruan. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini ada kelompok mata pelajaran umum, ada kelompok mata pelajaran kejuruan. Sekarang kita coba lakukan mapping teman-teman. Ya, di sini yang pertama itu pendidikan agama Islam dan budaya. Kita pilih di bagian
rapor pembelajaran. Kemudian kita klik pendidikan agama Islam. Di sini kita sesuaikan guru mapel Dapodik dengan guru pengajar. Kalau tidak sama gurunya, silakan teman-teman sesuaikan. Ini kita pilih Zukri. Oke, di sini berarti kelompok mata pelajaran umum. Ini terlihat. Oke. Mata pelajaran umum. Ini kelompok mata pelajaran umum. Kemudian kita beri kelompok mata pelajaran umum nomor urutnya 1. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini masih umum, nomor urutnya 2. Kemudian selanjutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di sini jangan lupa teman-teman, untuk pendidikan Pancasila nama gurunya Meli Hasmi. Kemudian untuk bahasa Indonesia Firnawati. Kemudian masih kelompok umum, berarti nomor urutnya kita urut sesuai dengan ini teman-teman, 3. Kemudian setelah itu pendidikan jasmani dan olahraga. Di bagian ini pendidikan jasmani dan olahraga. Oke teman-teman, suara demokrasi, matematika, sejarah, informatika, seni rupa, bahasa Indonesia, muatan lokal. Jadi di sini teman-teman, kita masih perlu memperbaiki Dapodik kita teman-teman. Kenapa? Karena mata pelajaran dari pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan itu belum tampil di rapor kita. Sedangkan mata pelajaran itu kita butuhkan untuk proses mapping, dan itu harus kita tambahkan di bagian Dapodik. Karena pendidikan jasmani dan olahraga ini ada di kurikulum kelas 10. Nah, jadi solusinya mapping ini kita lakukan kembali setelah diperbaiki Dapodik. Jadi kita tambahkan di bagian Dapodik mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian setelah ditambahkan di bagian Dapodik, kemudian kita lakukan sinkronisasi. Kemudian kita tunggu beberapa waktu atau 1 kali 24 jam. Kemudian kita lakukan proses sinkronisasi kembali. Jadi di sini kita belum bisa menyelesaikan proses sinkronisasi karena kita masih membutuhkan 1 mata pelajaran lagi, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian kita coba cek juga sejarah, apakah sudah ada. Ini sejarah, oke, ada. Kemudian seni dan budaya. Lihat di sini seni budaya, oke, sudah ada. Kemudian kelompok untuk matematika. Matematika, kita cek matematika sudah ada. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke, juga sudah ada. Kemudian informatika. Informatika juga sudah ada. Selanjutnya proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Proyek PAS ada. Kemudian dasar-dasar program keahlian. Oke, juga sudah ada. Kemudian di sini ada muatan lokal. Muatan lokal juga sudah ada. Ini muatan lokalnya bahasa daerah.
muatan lokal. Nah, jadi yang masih kurang di mapping ini yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan kendala yang sama, silakan teman-teman lakukan perbaikan di bagian dapodik. Teman-teman tambahkan yang masih kurang mata pelajarannya yang ada di e-rapor. Kemudian teman-teman lakukan sinkronisasi kembali. Lalu teman-teman tarik kembali di bagian sinkronisasi ini teman-teman. Nanti akan ada di bagian pembelajaran itu datanya yang masih kurang. Di sini nilainya apabila sudah ditambahkan nanti akan ada kurang bagian sini nanti informasinya. Di sini masih ada kurang, kemudian tinggal kita sinkronisasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.